Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Roh yang manis dan lembut. Salam saudaraku. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tepat pada hari Pentakosta, ketika semua murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat, sesuatu yang dahsyat terjadi. Kisah Para Rasul 2 ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kehadiran Roh Kudus digambarkan seperti angin yang bertiup memenuhi seluruh ruangan. Semua murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul di situ dapat merasakannya. Saudara, angin itu secara kasat mata tidak kelihatan bentuknya, tetapi angin itu nyata. Angin itu ada dan dapat kita rasakan hembusan dan kehadirannya. Dia bisa berhembus dengan sangat lembut, tetapi dapat juga bertiup dengan keras, bahkan dapat menjadi angin yang sangat besar seperti angin taufan yang dapat menghancurkan semua yang dilaluinya. Demikian juga dengan Roh Kudus. Kehadirannya tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani kita, tetapi Roh Kudus itu nyata. Dia hadir dalam hidup kita dan dapat begitu lembut dan menyejukkan. Tetapi roh yang sama juga akan bisa bertiup dengan kuat, dengan kuasa untuk mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Kata lain roh dalam bahasa Yunani, pneuma, adalah angin atau nafas. Ketika Bapa Yahweh menciptakan Adam, Bapa Yahweh menghembuskan nafasnya kepada Adam dan Adam menjadi bernyawa dan hidup. Dalam peristiwa lain, Tuhan Yesus menghembuskan nafas kepada murid-muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Roh Kudus adalah roh Tuhan sendiri. Roh Kudus adalah nafas dan kehidupan Tuhan. Roh yang memberi kehidupan. Jika Roh Kudus hadir, Ia akan membawa kehidupan di dalam diri kita. Dan tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat merasakan arti kehidupan yang sesungguhnya. Ketika Roh Kudus hadir, kita dapat merasakan sukacita, kebahagiaan seperti udara segar yang memenuhi hati kita. Kepada Nikodemus, Tuhan berfirman, "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kita harus menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa berkarya dalam setiap langkah hidup kita. Roh Kudus menggerakkan kita kemana roh itu mau. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan selalu membimbing kita ke arah kebaikan dan kebenaran. Karena itu, izinkan Roh Kudus-Nya berkarya dalam setiap langkah hidup kita, agar hidup kita menikmati bimbingannya dan hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami. Roh yang memberikan kehidupan, roh yang membuat kami mampu menikmati arti kehidupan yang sesungguhnya. Roh
yang senantiasa menemani kami, membimbing kami, membawa kami kepada jalan kebenaran-Mu, mengarahkan kami untuk menjadi berkat buat orang lain. Mari Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup kami dan melalui kami. Kami rindu setiap kami boleh dipenuhi dengan Roh Kudus dan mau terus dibimbing oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kehadiran Roh Kudus itu nyata dalam hidup setiap orang percaya. Sekalipun tidak terlihat, namun karyanya yang ajaib dapat kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati.